Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sebuah sistem mampu menangkap sinyal dari lingkungan, mengolahnya, hingga akhirnya ditampilkan dalam bentuk data yang bisa kita pahami. Ini adalah konsep dasar dari sistem akuisisi sinyal dan data. Yuk kita mulai. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat berbagai perangkat yang bisa membaca kondisi di sekitar kita. Misalnya, termometer digital yang menunjukkan suhu ruangan, alat ukur detak jantung, hingga sensor di industri yang memonitor tekanan atau level cairan. Nah, proses bagaimana fenomena fisik tersebut berubah menjadi data digital yang bisa kita lihat di layar disebut akuisisi sinyal. Struktur akuisisi sinyal ini dimulai dari fenomena fisik seperti suhu, cahaya, getaran, atau tekanan. Fenomena ini kemudian ditangkap oleh sensor. Sensor bekerja sebagai penerjemah yang mengubah kondisi fisik menjadi sinyal listrik. Namun, sinyal dari sensor seringkali lemah, berisik, atau tidak stabil. Karena itu, sinyal harus masuk ke tahap berikutnya yaitu signal conditioning, seperti penguatan menggunakan amplifier, penyaringan noise menggunakan filter, dan isolasi sinyal agar lebih bersih dan aman. Setelah sinyal diperbaiki, tahap selanjutnya adalah ADC atau analog to digital converter. ADC inilah yang bertugas mengubah sinyal analog yang sifatnya kontinu menjadi data digital berupa angka. Tanpa ADC, mikrokontroler atau komputer tidak dapat memahami sinyal analog dari sensor. Setiap ADC punya karakteristik seperti resolusi dan sampling rate. Resolusi menentukan seberapa detail ADC membedakan perubahan sinyal. Semakin tinggi resolusi, semakin presisi datanya. Sementara sampling rate menentukan seberapa cepat ADC mengambil sampel, penting terutama untuk pengukuran sinyal cepat seperti suara atau getaran. Setelah menjadi data digital, selanjutnya data masuk ke unit pemrosesan. Unit ini bisa berupa mikrokontroler seperti Arduino, ESP32, STM32, atau bahkan komputer dan sistem industri. Di tahap pemrosesan ini, data bisa difilter kembali secara digital, dihitung, diklasifikasikan, atau dijadikan dasar untuk mengontrol perangkat tertentu. Misalnya, jika suhu terlalu tinggi, mikrokontroler bisa menyalakan kipas secara otomatis. Setelah diproses, data biasanya tidak langsung hilang begitu saja. Sistem akuisisi modern biasanya menyimpannya dalam media penyimpanan, seperti SD card, komputer, atau cloud. Data itu nantinya bisa dianalisis ulang, digunakan untuk laporan, atau sebagai rekaman historis untuk mengetahui tren suatu proses. Tahap terakhir adalah display atau monitoring, misalnya melalui LCD, grafik di komputer, atau dashboard berbasis web. Disinilah pengguna bisa melihat hasil pengukuran secara real-time maupun historis. Agar lebih mudah membayangkan, mari kita lihat beberapa contoh sistem akuisisi data di dunia nyata. Pertama, monitoring suhu. Misalnya menggunakan sensor LM35 yang mengubah suhu menjadi tegangan. Tegangan tersebut masuk ADC pada mikrokontroler lalu ditampilkan di LCD atau dikirim ke cloud. Sistem seperti ini dipakai pada ruangan server, akuarium, hingga smart home. Kedua, sistem akuisisi getaran mesin. Menggunakan sensor akselerometer seperti ADXL335 atau MPU6050, data getaran mesin diproses lalu dikirim ke aplikasi untuk melihat apakah terjadi kerusakan pada bearing atau motor. Ketiga, sistem kesehatan seperti ECG. Sensor biosignal menangkap sinyal jantung, diproses melalui penguatan dan filter, masuk ke ADC, lalu divisualisasikan sebagai grafik detak jantung di layar. Semua contoh tersebut menggunakan prinsip yang sama, sensor conditioning ADC pemrosesan penyimpanan display. Jadi, sistem akuisisi sinyal dan data adalah rangkaian proses yang sangat penting untuk mengubah fenomena fisik menjadi informasi digital yang bisa kita gunakan. Baik untuk kebutuhan industri, riset, kesehatan, maupun proyek elektronik sehari-hari. Mulai dari menangkap sinyal dengan sensor, memperbaikinya dengan signal conditioning, mengubahnya menjadi digital menggunakan ADC, memprosesnya menggunakan mikrokontroler atau komputer, menyimpannya, hingga menampilkannya dalam bentuk yang mudah dipahami. Dengan memahami alur ini, kita bisa merancang berbagai sistem monitoring dan kontrol yang lebih pintar dan efisien. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan tentang struktur akuisisi sinyal dan sistem akuisisi data ini bisa menambah wawasan dan membantu kalian memahami bagaimana sebuah data bisa diproses dari dunia nyata hingga tampil di layar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan materi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat belajar.